Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi untuk para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, para penyimak Uripe Allah Channel. Semoga kalian semua dilimpahkan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di pagi yang indah ini, kami mencoba mengkaji babakan masjid atau Baitullah. Saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat pun mendapat siksaan yang berat. Jadi yang dimaksud masjid itu adalah bila menurut tatanan syariat, bila menurut tatanan manusia, mayoritas manusia umum, masjid itu adalah di seluruh belahan dunia itu ada masjid-masjid, bangunan-bangunan masjid-masjid. Di seluruh penjuru dunialah masjid-masjid itu. Dan kiblat dari seluruh masjid-masjid yang ada di dunia itu, tawafnya atau mengelilinginya atau menghadap kiblatnya kepada induk dari segala induknya masjid, yakni berkiblat ke Masjidil Haram, yang mana di dalam Masjidil Haram itu ada Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah itulah Baitullah menurut tatanan syariatnya.
Jadi memakmurkan masjid yaitu kita mendatangi masjid-masjid itu, entah di dalam sholat 5 waktu, entah di dalam sholat Jumatan, entah di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan sebagainya. Jadi memakmurkan masjid itu kita selalu meramaikan masjid-masjid yang ada di luar diri, yakni bangunan-bangunan masjid yang ada di luar diri. Maka ramaikanlah masjid itu agar menggaung Islam di muka bumi ini. Kami bacakan lagi ayatnya di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Surat At-Taubah ayat 18. Jadi tidak pantas orang-orang musyrik atau orang-orang yang beragama lain masuk di dalam masjid. Ini sekilas tentang syariatnya. Jadi orang-orang selain beragama Islam yang tahu bahwa dirinya musyrik kepada agama Islam secara zahir, maka sia-sialah bagi mereka bila mereka memakmurkan masjid, berada di dalam masjid itu secara syariatnya. Namun secara hakikiahnya yang dimaksud masjid itu apa sih? Kalau menurut syariat, masjid-masjid itu ya bangunan-bangunan yang besar-besar itu. Di seluruh penjuru dunia ada masjid-masjid atau bangunan-bangunan masjid secara syariatnya. Dan kiblatnya seluruh masjid-masjid itu pasti menghadap ke induknya masjid, yakni Masjidil Haram, yang di dalamnya ada Ka'bahnya, ada Baitullahnya secara syariatnya. Jadi Ka'bah itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Jadi kalau Baitullah
atau rumahnya Allah itu tentunya Allahnya ada di dalam rumah itu. Secara syariatnya kan demikian. Yang dinamakan Baitullah atau rumah Allah berarti orang-orang yang berhaji mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman kelak, tentunya kan secara logikanya orang-orang yang berhaji itu kan bertamu pergi ke Masjidil Haram untuk menemui Allah di dalam Baitullah, di dalam Ka'bah, di dalam Baitullah. Pada intinya jadi tamu-tamu Allah untuk menemui Allah, untuk bi'arad kepada Allah, untuk dunung kepada Allah, untuk mijil kepada Allah, untuk wusul kepada Allah, untuk liqo kepada Allah, untuk tajalli kepada Allah. Pada intinya bertemu Allah di rumahnya Allah sendiri. Logikanya kan demikian. Kita berangkat haji menjadi tamu-tamunya Allah di Masjidil Haram sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi persyaratannya untuk menjadi tamu Allah pergi ke Mekah sana, jadi persyaratan utamanya yang wajib dipergunakan sebagai bekal orang-orang yang akan pergi ke rumahnya Allah, pergi ke Baitullah, pergi ke Mekah sana. Syarat utamanya bukan harta, bukan kelebihan harta. Syarat utama yang wajib dipegang oleh hati kita, syarat yang paling pokok dan yang pokok adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Syarat pokoknya adalah hati tidak syirik kepada Allah. Hati tidak ingkar kepada Allah. Hati tidak mensekutukan Allah dengan diri manusiamu. Hati tidak mensekutukan Allah dengan dunia. Hati tidak mensekutukan Allah dengan uang. Hati tidak mensekutukan Allah dengan kekayaanmu. Hati tidak mensekutukan Allah dengan ketampananmu dan kecantikanmu. Hati tidak mensekutukan Allah dengan manusia lainnya. Hati tidak mensekutukan Allah dengan bangunan masjid-masjid yang ada di luar dirimu. Hati tidak mensekutukan Allah dengan harta-harta yang kau miliki. Pada intinya, di dalam hati persyaratannya sebagai tamu Allah yang ada di dalam hati ini ya uripe Allah dewe.
itu syarat mutlak bagi orang-orang yang akan bertamu kepada Allah untuk berhaji. Maksudnya haji itu apa sih? Sucinya diri, sucinya hati dari yang selain Allah. Itu makna hakikat haji yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Jadi bila di dalam hati kita sudah melaksanakan rukun Islam sebagai pedoman hati kita, yakni yang pertama syahadat. Tahu makna hakikat syahadat itu bagaimana. Yang kedua, tahu bahwa hakikat sholat itu yang bagaimana. Yang ketiga, tahu maknanya zakat itu yang bagaimana. Yang keempat, tahu makna dari puasa Ramadan itu bagaimana. Dan yang kelima, tahu yang dimaksud haji bagi orang-orang yang mampu itu bagaimana. Yang dimaksud haji bagi orang-orang yang mampu itu yang mana? Yakni haji bagi orang-orang yang mampu itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjuki jalan yang lurus di hatinya menuju kepada uripe Allah, menuju kepada hayatullah, menuju kepada baitullah. Hanya orang-orang yang dikehendaki saja. Hanya bagi orang-orang yang mampu saja menurut syariatnya. Karena sejatinya tak satu pun manusia mampu bertemu Allah. Pada hakikatnya tak satu pun manusia bisa memperjalankan atau duduk di dalam syahadat secara hakikatnya, duduk di dalam sholat secara hakikatnya, duduk di dalam zakat secara syariatnya, hakikatnya, duduk di dalam puasa secara hakikatnya, dan duduk di dalam haji secara hakikatnya tanpa kehendak Allah. Jadi tak satu pun manusia bisa mi'raj kepada Allah kecuali hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pada intinya kan sudah saya tegaskan dengan setegas-tegasnya, tak satu pun manusia. Jadi tak ada manusia yang mampu mengenal Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya bukan kehendak manusianya. Bila manusianya masih merasa dirinya sebagai pencari Tuhan, bila di dalam hatinya manusianya masih merasa paham dengan segala penuturan atau pemaparan di dalam YouTube Uripe Allah atau Uripe Channel, jika sampai sedalam apapun kepahaman diri manusiamu, masih di dalam pengakuan diri manusiamu sendiri. Jadi belum mendapatkan hidayah kehendak Allah
Yang ada hanyalah kehendakmu sendiri yang merasa faham Allah, yang merasa menguasai ilmunya Allah. Sehingga rata-rata orang yang demikian ini, sehingga rata-rata orang yang merasa faham ini akan bangga dengan pengertiannya, akan bangga atas kefahamannya, sehingga ditonjol-tonjolkan kepada manusia lainnya, sehingga ditunjuk-tunjukkan kepada manusia lainnya, karena kepahaman manusia, karena pengertian manusia belum masuk di dalam hatinya. Bila ia didebat oleh manusia lain, pasti ia tidak rela, pasti ia tidak ridho, maka ia akan mengeluarkan apa yang dipahaminya. Jadi isinya berdebat dan berdebat. Isinya ia merasa mulia, ia merasa sudah pintar, ia merasa sudah faham, sehingga meremehkan orang lain. Terkadang di dalam grup-grup WA sering terjadi orang-orang yang merasa faham, orang-orang yang merasa pintar, mengeluarkan gambar-gambar yang sekiranya meremehkan orang lain, mengeluarkan gambar-gambar yang melambangkan bahwa dirinya lebih tahu dari orang lain dan sebagainya. Itu tandanya manusianya masih faham secara teori, secara di luar dirinya, karena ia belum masuk ke dalam dirinya. Bila kepahamannya sudah masuk di dalam dirinya, maka ia takkan pernah sakit hati, maka ia takkan pernah merasa diremehkan oleh orang lain. Hatinya penuh dengan kesabaran, karena kesabaran yang digunakan adalah as-sabur, kesabaran Allah itu sendiri. Karena manusianya sudah kembali ke alam kesejatian manusianya, yakni ya tak ada, tak punya sabar. Manusianya tak ada kok, manusianya ngaku-ngaku bersabar. Jadi as-sabur itu ya Allah sendiri. Ketika manusia sudah menyadari di dalam hatinya bahwa uripe Allah lah Tuhan pencipta segala alam semesta ini. Jadi alam semesta inilah yang dimaksud Masjidil Haram, yang dimaksud Baitullah. Alam semesta inilah Baitullah itu. Bagi manusia yang sudah memahami, terkhususnya orang-orang yang sudah berbaiat, insya Allah kalian semua sudah tahu, mendalami, masuk, menyelam di dasar lautan al-hayat, serta mengambil permatanya, fa insya Allah, dan saya pastikan Anda pasti sudah bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Karena Anda sudah tahu Allah, maka dimanapun pasti akan bertemu Allah. Bagi manusia yang belum mengenal Allah, bagi manusia yang belum pernah berjumpa Allah sedetik pun, maka dimanapun ia takkan pernah bisa berjumpa dengan Allah,
meskipun di masjid-masjid secara dohir, ya tak pernah bisa bertemu, meskipun berhaji di dalam Masjidil Haram dan menyaksikan Baitullah, ya takkan pernah bertemu Allah. Karena tujuan berhaji itu adalah ending dari segala ending pencarian manusia, yakni sucinya hati dari selain Allah. Jadi biasanya manusia yang selalu meremehkan pendapat-pendapat orang lain di dalam tatanan ilmu hakikat dan makrifat, biasanya orang itu yang belum kenal Allah. Karena dirinya masih jadi Allah. Ia takkan pernah bisa berjumpa Tuhannya karena ilmunya, karena pemahamannya masih nangkring, masih parkir di luar dirinya, belum memasuki pintu at-taubat. Jadi hakikat diadakan baiat ini yakni taubatan nasuha. Bagaimana membawa pemahaman-pemahaman tentang ilmu hakikat ini dibawa masuk ke dalam pintu at-taubat dan dilebur, dihancurkan di sana kemanusiaannya yang merasa faham. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Jadi husnul khotimah dulu sebelum ajal menjemput. Bila di dunia ini kita tidak memegang karcisnya atau memegang senjatanya atau memegang tongkat takwanya, yakni husnul khotimah, maka di akhiratnya pun akan tersesat, akan bingung. Karena di dalam akhiratnya pun ya tambah bingung. Di dunia saja bingung, apalagi di akhirat. Ketika ajal menjemput, maka matanya akan terbelalak, kaget sekaget-kagetnya, menyesal semenyesal-menyesalnya di dalam ketika ajal akan menjemput. Sama halnya dengan orang-orang yang sudah berbaiat. Ketika berbaiat matanya pun terbelalak, kaget. Oh ternyata. Itu sama dengan mengganti atau menebus rasa sakitnya di saat syakaratul maut menjemput nanti. Jadi jika sudah memegang kartu husnul khotimah, maka hatinya selalu bahagia, hatinya selalu bebas dari penyakit-penyakit dunia, karena hatinya sudah di dalam jannatun na'im. Hatinya sudah menyurga. Jadi tak ada lagi sifat-sifat fahsya wal mungkar yang ada di dalam hatinya. Terima ing pandumi Gustine, terima apa adanya dengan lapang dada apapun yang disajikan Allah di dalamnya. Jadi dunia ini adalah ladang akhirat bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah. Jadi di dunia ini adalah surga-surganya para aulia Allah, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Karena neraka dan surga itu tak akan hancur bila langit dan bumi ini masih ada. Jadi adanya surga dan neraka ini di dalam adanya langit dan bumi. Maksudnya apa?
Ketika langit dan bumi ini diakui sebagai langit dan buminya manusia, ketika langit itu apa sih? Langit itu adalah hidup. Bumi itu apa sih? Bumi adalah badan. Jadi ketika badan dan hidup ini, bumi dan langit ini masih diakui di dalam kekuasaan kemanusiaannya, maka siksa, maka kenikmatan ada di dalamnya. Jadi neraka dan surga itu ya di dalam itu ketika manusianya masih hidup, bukan besok. Bila besok yang kita sangka selama ini, karena apa? Karena Tuhannya, karena beragamanya masih angen-angen. Dikira ketemu Allah itu besok, dikira Allah tidak ada sekarang, dikira Allah tidak wujud sekarang, dikira Allah tidak berkuasa sekarang, dikira Allah tidak nyata sekarang, dikira Allah tidak punya kehendak, daya, upaya, dan ikhtiar apapun atas diri kita sekarang ini. Karena itulah agamanya masih di luar dirinya. Bertuhannya masih di luar dirinya. Masih angan-angan. Yang ada di dalam hatinya, hawa nafsunya, baitun nasnya, rumah manusianya yang jadi raja, diraja hatinya selama ini. Hingga ia tidak butuh kepada Allah. Karena Allah tidak ada baginya selain dirinya sendiri. Semoga bisa difahami. Mohon maaf. Jadi yang dimaksud masjid-masjidnya Allah. Jadi yang dimaksud rumah-rumahnya Allah. Jadi yang dimaksud Baitullah secara hakikatnya adalah ketika di dalam hatimu sudah suci dari diri kemanusiaanmu, yang ada hanya sucinya Allah, maka itulah Baitullah. Ketika Baitullah, ketika hati sudah suci dari selain Allah, maka yang dipandangnya, maka alam semesta ini, itulah hakikatnya Baitullah. Itulah Baitullah yang sejati, ya alam semesta ini dan manusianya dan hayawannya dan tumbuhannya dan seluruh alam semesta ini sudah di dalam Baitullah, sudah di dalam Allah, karena mereka ciptaan-ciptaan Allah. Ini secara syariatnya. Nanti kita perdalam lagi hakikatnya bagaimana. Mari kita lanjutkan kembali membaca ayat-ayatnya Allah, biar sambung hati kita yang syariat, biar sambung menuju hakikatnya. Jadi jangan syariat saja, jadi sempurnakanlah
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Jadi bila imannya masih ada di luar dirinya, imannya masih diaku-akuinya manusianya yang bisa beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam kepasrahan yang sempurna. Itulah Islam sejatinya di sisi Tuhanmu. Mari kita bacakan lagi di dalam surat At-Taubah ayat 17 dan ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjidnya Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Nah kan, neraka itu kan bukan nanti. Kita lanjutkan lagi yang ayat ke-18 At-Taubah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Hatinya takut bila dia syirik. Kita lanjutkan. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Mari kita jelaskan apa sih masjid-masjid ya Allah itu. Bagaimana sih cara memakmurkan masjid-masjid ya Allah itu? Bila kita tidak mengenal Allah dahulu, apakah mungkin kita bisa memakmurkan masjid-masjid ya Allah? Bila di dalam hati kita yang jadi Allah, bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan, bila di dalam hati kita yang jadi penguasa masih hawa nafsu kita sendiri, masih diri kita sendiri yang ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini, bahwa langit dan bumi ini masih milik manusianya, maka tidak akan pernah bisa memakmurkan masjid-masjid ya Allah secara hakikatnya.
karena di dalam hatinya masih musyrik, masih syirik kepada Allah, masih mensekutukan Allah di dalam hatinya, maka ia takkan pernah bisa memakmurkan hakikat masjid-masjidnya Allah. Maka ayatnya, tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalamnya. At-Taubah ayat 17. Jadi yang tahu diri kita, ya kita sendiri. Contoh, yang tahu di dalam hati kita ini siapa yang jadi rajanya, siapa yang jadi penguasanya, siapa yang jadi Tuhannya, kan diri kita sendiri. Orang lain tak perlu tahu. Jadi yang dinamakan kaji diri itu ya masuk ke dalam diri. Sebab yang tahu diri kita itu ya diri kita sendiri. Kita tak usah bingung-bingung mengkaji orang lain. Kita tidak usah capek-capek mengkaji orang lain. Kajilah dirimu sendiri. Karena yang pulang kepada Allah itu nafsi-nafsi. Diri masing-masing manusianya sendiri. Meskipun kita dianggap belum faham oleh manusia lain, ya biarkan saja. Yang terpenting kita tidak mengkaji orang lain. Yang terpenting yang kita kaji masuk ke dalam diri kita sendiri. Memang sulit. Butuh puluhan tahun untuk melatih ini. Puluhan tahun terkadang belum paham-paham. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan di sini ada cara yang memudahkan bisa masuk ke dalamnya. Dengan cara berbaiat. Insya Allah bagi orang-orang yang dikehendaki Allah sajalah yang bisa berbaiat. Jadi berbaiat itu ada dua, tinggal pilih. Mati sekarang atau besok dengan siksa dan azab yang pedih di saat sakaratul maut. Husnul khotimah sekarang atau besok yang tak tahu bagaimana husnul khotimah. Sekarang saja tidak husnul khotimah, apalagi nanti, maka akan tersesat jalannya. Man kana fi hadhihi a'ma wal akhiratu a'ma wa fil akhiratu a'ma wa adallu sabila. Man kana fi hadhil a'ma dan barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka wafil akhirati a'ma, dan butalah mata hatinya di dalam akhiratnya. Bertambah butalah. Wa adallu sabila, dan tersesat-sesat jalannya dengan azab yang pedih serta siksa yang begitu dahsyatnya di saat sakaratul maut. Karena saat di dunia tidak mencari ilmu, tidak menggapai ilmu, mati sebelum mati yang sesungguhnya. Kebanyakan kita selama ini hanya pengakuan-pengakuan saja, merasa paham, merasa mati. Hanya diri kitalah yang tahu sendiri di mana letak kita berada, di dalam Baitullah kah atau di dalam Baitunas. Masing-masing diri tidak boleh memvonis orang lain. Bila masih memvonis orang lain, berarti kaji dirinya belum betul.
Bila kaji dirinya sudah betul, maka ia akan masuk ke dalam dirinya dan bebas dari orang lain. Jika sudah mengerti, jika sudah paham dan memahami isi baiatan itu, maka berdiamlah di dalam dirimu sendiri. Biarlah yang bersyariat, biarlah yang bertorekot, biarlah yang berhakikat, dan biarlah yang bermakrifat, ya penciptamu sendiri. Jadilah makhluk yang baik, jadilah makhluk yang tidak bisa apa-apa jika dirimu merasa dirimu hanya sebagai makhluk. Jadi mana mungkin manusia-manusia yang belum bertuhankan Allah bisa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Jadi meskipun badan-badan kita memakmurkan masjid secara syariatnya, setiap hari sholat jamaah di dalam masjid, berzikiran di dalam masjid, itu makna syariatnya betul, memakmurkan masjid, tapi masjid yang ada di luar dirinya, masjid yang syariat. Sudah kita terangkan syariat itu apa, torekoh itu apa, hakikat itu apa, dan makrifat itu apa, sudah kita terangkan di pemaparan yang lalu. Jadi yang dimaksud masjid Baitullah, yang dimaksud masjid-masjid Allah itu, yakni di dalam hati ini tidak syirik kepada Allah. Hati tidak merasa berkuasa daripada kuasa Allah. Hati tidak merasa jadi Tuhan kecuali Allah. Jadi ceklah hati masing-masing kita. Siapa yang jadi penguasa dan siapa yang jadi Tuhan di dalam hati kita. Jadi hakikat masjid di sisi Allah itu adalah Allah sendiri. Hakikat Baitullah itu adalah ya hayatullah sendiri. Jika kita belum mengenal Allah, jika kita tidak tahu Allah, jika kita tidak pernah bertemu dengan Allah, itu tandanya hati kita masih syirik. Hati kita masih kufur. Hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita. Karena seluruh sifat-sifatnya Allah kita akui sebagai sifat diri makhluk. Bagaimana mungkin makhluk punya sifat? Jadi penciptanya lah yang wajib punya sifat itu. Bila di dalam hati kita masih syirik, masih ingkar kepada Tuhannya, maka kita takkan pernah mendapatkan pahala di sisi Allah. Pahalanya di sisi hawa nafsu kita sendiri. Apa pahalanya? Berasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan, merasa bangga dengan pengetahuan kita memahami teori-teori ilmu hakikat dan makrifat, merasa bangga
dengan apa-apa yang sudah kita amalkan selama ini. Itulah pahalanya di sisi hawa nafsu kita sendiri. Di sisi Allah apakah ada pahalanya? Di sisi Allah yang ada hanyalah dosa. Kehidupan kita selama ini sebelum kita mengenal Allah seluruhnya di dalam lembah dosa. Seluruhnya di dalam lembah siksa kubur. Hatinya disiksa di dalam kuburan badan ini yang dari tanah ini. Selama kita belum mengenal Allah, selama hati kita syirik kepada Allah, selama hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri makhluknya, dengan diri kita sendiri di dalam hati kita, itulah lembah jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Yakni jiwa-jiwa yang tersesat jalannya, tersesat jauh dari fisabilillah. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah lah, mereka yang dipilih Allah lah yang bisa mengaplikasikan di dalam kehidupannya sebagai makhluk. Jadi kehidupan bukan milik manusianya, akan tetapi kehidupan hanyalah milik Sang Pencipta. Manusia sudah bermakrifat kepada kesejatian diri manusianya hanya sebagai makhluk. Yang dimaksud manusia yang bisa bermakrifat itu bukan ma'rifatullah. Yang bisa bermakrifatullah ya Allah sendiri. Sementara manusianya hanya sebatas bermakrifat bahwa dirinya hakikatnya adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa kecuali dengan kuasa Tuhannya yang menguasai dirinya. Itulah yang disebut ma'rifatullah. Ya Allah sendiri. Ma'rifatun nasnya adalah manusia yang sudah sadar di dalam hatinya bahwa dirinya hanyalah makhluk yang diciptakan. Bukan hati sebagai kholik. Mayoritas manusia selama ini termasuk saya sendiri dulu kan begitu. Merasa diri kita lah yang duduk sebagai kholik, sebagai Tuhan di hati kita. Yang mana kitalah yang berkuasa atas memelihara, atas mengurusi seluruh kebutuhan-kebutuhan diri manusia kita dan keluarga kita. Seolah-olah kita adalah sang kholik, tapi kita tidak merasa, tapi kita tidak sadar karena kita belum dikehendaki Allah untuk sadar. Karena Allah sesuai prasangka-prasangka hatimu. Bagaimana engkau berprasangka kepada Allah dan bagaimana engkau berprasangka kepada dirimu sendiri. Mari kita jelaskan di mana sih masjid-masjidnya Allah itu yang harus kita lestarikan. Ini kami tidak membahas babakan syariat. Syariatnya
Anda semua saya kira sudah tahu semua bagaimana aplikasi syariatnya, bagaimana cara memakmurkan masjid yang mendatangi masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Itulah cara memakmurkan masjid di sudut pandang syariatnya. Semua manusia pada tahu. Di sini kami membahas hakikatnya yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Kalau syariat itu kan hanya lambang-lambang saja, hanya kiasan-kiasan saja. Ibarat tontonan, syariat itu ayang-ayang, bioskop-bioskopnya yang tidak bisa kita pegang di saat bioskopnya main. Kita pegang tidak bisa, yang ada hanya layar kosong. Jadi yang dimaksud hakikatnya adalah film yang ada di dalam proyektor, itulah hakikatnya, kebenarannya. Jadi hakikat itu yang sesungguhnya. Karena bila tak ada filmnya, maka tak akan ada bioskopnya. Bila tak ada hakikatnya, maka syariatnya pun juga tak ada. Jadi yang lebih penting mana antara syariat dan hakikat? Jika syariat dan hakikat jalan bersama, ya kenali dulu Tuhanmu. Bila engkau tidak mengenal Tuhan yang kau tuhankan di dalam hatimu, maka selamanya engkau tak bisa beramal soleh. Jadi hakikat amal soleh itu, jadi hakikat amal yang diterima oleh Allah itu hamba-hamba yang sudah kembali kepada jati dirinya, yakni makhluk yang tidak bisa apa-apa kecuali dipergerakkan, diperjalankan oleh Sang Penciptanya. Jadi yang dimaksud amal soleh, jadi yang dimaksud pahala di sisi Allah itu adalah ya Allah sendiri yang mengafali seluruh aktivitas makhluknya. Marilah kita kaji apa sih hakikat masjid-masjid yang harus kita lestarikan di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita adalah tiadanya pengakuan bahwa hidup dan badan ini diri manusiamu. Karena manusia tidak akan bisa menyebut-nyebut bahwa dirinya sebagai manusia tanpa Allah sebagai penciptanya. Jadi yang menyebut-nyebut diri kita sebagai manusia, ya Allah sendiri. Makhluk tidak bisa menyebut apa-apa tentang dirinya. Sama halnya kopi ini. Mohon maaf, kopi ini tidak akan bisa menyebut-nyebut bahwa diri ini adalah kopi selain penciptanya. Siapa pencipta kopi ini? Apakah Abdul Halim? Apakah saya? Bukan. Penciptanya adalah hidup yang menyediakan ini semua. Penciptanya adalah bahwa ini adalah kopi, adalah hidup yang ada di diri masing-masing kalian semua. Sehingga kalian bisa menuduh nama cangkir yang ada. Nama ini adalah kopi. Kalau Anda tidak hidup, kalau Anda mati, maka Anda takkan bisa menyebut bahwa ini adalah kopi. Jadi yang bisa menyebutkan ini kopi adalah ya penciptanya. Bismillah.
Jadi apakah rahasia masjid yang ada di muka bumi ini seluruhnya berkiblat kepada induknya? Seluruhnya masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, bangunan-bangunan masjid yang ada di muka bumi ini berkiblat pancar lurus kepada kiblatnya, yakni Masjidil Haram dan Baitullah yang ada di kota Mekah sana. Jadi pada intinya dulur papat limo pancar. Masjid yang ada di sebelah utara, masjid yang ada di sebelah timur, masjid yang ada di sebelah selatan, dan masjid yang ada di sebelah barat, semuanya pancar menuju kiblatnya, yakni menuju Masjidil Haram. Jadi dulur papat limo pancar, pancarnya kiblatnya kepada Baitullah yang ada di Mekah sana secara dohiriyah, secara syariatnya. Kalau di luar diri, dulur papat limo pancar, ya begitu. Masih 4 sedikit. Pada intinya bukan 4 masjid itu. Masjid itu berbilion-bilion-bilion-bilion-biliunan yang harus dikiblatkan kepada pancarnya, yakni, mari kita sebutkan masjid-masjid yang berbilion-bilion itu. Contoh, ketika di dalam hati kita, ketika di dalam mata kita, ketika di dalam pandangan kita memandang segala sesuatu, maka nama-nama di segala sesuatu itu kan berbilion-biliunan. Ada nama rumah dohir, ada nama bangunan dohir, ada masjid-masjid dohir, ada nama gunung-gunung yang banyak namanya, ada langit, ada bintang-bintang yang banyak namanya, ada planet-planet yang banyak namanya, ada pakaian-pakaian yang banyak namanya, ada makanan-makanan yang beraneka ragam nama-namanya. Nama segala benda-benda yang ada di alam semesta itulah hakikatnya masjid. Jadi makmurkanlah masjid-masjid itu. Bagaimana cara memakmurkan masjid-masjid yang berbilion-bilion itu? Caranya adalah hadapkanlah kiblat-kiblatnya kepada induknya masjid. Di mana induknya masjid? Ada di dalam dadamu sendiri-sendiri. Itulah induk dari segala induknya masjid yang ada di luar dirimu. Ilustrasinya begini. Ini yang bisa memahami hanyalah orang-orang yang sudah dikehendaki Allah saja. Namun saya ungkap dan ceritakan saja. Siapa tahu nanti Anda pun juga dikehendaki Allah. Ketika kita memandang baju yang ada di luar diri kita, atau baju yang ini, atau tangan ini, atau sarung ini, atau apapun nama-nama yang ada di luar diri kita, jika tidak ada induknya, jika tidak ada kiblatnya, bila tidak ada Baitullah yang ada di diri,
tiap-tiap manusia, yakni hidup, apakah kita bisa menyebut-nyebut masjid-masjid yang ada di luar diri kita? Seluruh apa yang kita sebut di luar diri kita itu kan masjid-masjid yang kecil. Jadi ahadkanlah masjid-masjid yang kecil itu. Maksudnya bagaimana mengahadkannya? Mengahadkan di dalam hati kita bahwa apapun yang aku sebut, apapun nama-nama yang aku sebut, apapun sesuatu yang aku lihat, yang begitu banyak ragamnya itu di luar diri kita, yang ada di dalam bioskop-bioskop pagelaran Tuhan di alam semesta ini. Jadi ahadkanlah di dalam hati kita, bila tidak ada Allah, bila tidak ada wujudnya hidup, maka nama-nama itu, maka segala sesuatu itu takkan pernah ada. Itulah cara menghadapkan masjid-masjid yang berbilion-bilion yang di luar diri itu kita, menghadap ke pusarnya, menghadap kepada kiblatnya. Jadi ilustrasinya inilah Baitullah. Jadi yang dari depan, dari samping kanan, samping kiri, di belakang kita, itulah dulur papatnya. Maka dulur papat itu dilebur ke pancernya, dikembalikan ke pancernya, yakni yang di tengah-tengah ini. Nah, inilah filmnya. Bila tak ada filmnya, maka tidak akan bergelar biskupnya. Jadi apapun yang di luar diri kita itulah hakikat pagelarannya, hakikat bioskopnya, hakikat alam semesta ini berpancar kepada tiap-tiap diri manusia yang dijadikan khalifatullah, yang dijadikan wakil-wakil Allah. Jadi bukan manusianya yang berganti jadi Allah. Pemahaman-pemahaman hakikat makrifat yang di luaran sana kan kebanyakan mayoritas begitu. Hambanya yang bisa mengenal Allah, hambanya yang bisa bertauhid, hambanya yang merasa sudah mengenal Allah, manusianya yang merasa bermakrifat. Jadi pada intinya manusia tetaplah makhluk, tidak bisa apa-apa. Makrifatnya manusia kembali kenal kepada sejati diri manusianya yang hanya sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa, seperti masjid-masjid yang ada di luar diri itu sama. Manusia wajib seperti masjid-masjid yang ada di luar diri kita itu, yakni makhluk-makhluk ciptaan Allah, makhluk-makhluk ciptaan hidup, tak akan pernah bergelar tanpa adanya hidup. Jadi adanya segala sesuatu, jadi adanya segala sesebutan-sesebutan yang kita sebutkan selama ini, bilion-bilionan nama-nama yang kita sebut-sebutkan selama ini, pulangkanlah, hadapkanlah, baik yang ada di depan kita, baik yang ada di samping kanan kita, baik yang ada di samping kiri kita, baik yang ada di belakang kita, pancarkanlah, kembalikanlah ke kiblatnya, yakni Baitullah, rumah Allah. Bila hati kita sudah bisa begitu, maka itulah yang disebut haji yang mabrur, pasti diterimanya, yakni hati yang suci dari diri manusianya di hatinya.
Dulur papat yang di dalam hatinya pun sudah menghadap ke kiblatnya. Nyawa, jiwa, hati, roh sudah kembali menghadap, meleburkan diri ke dalam hayatullah, yakni uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, apakah kita bisa menyebut-nyebut nyawa, jiwa, hati, roh? Jadi yang menyebutkan nama nyawa, jiwa, hati, roh adalah bila manusia masih ada hidupnya Allah. Jika manusia sudah mati, ya sama seperti makhluk yang lainnya yang hakikatnya adalah mati. Jadi inilah yang dimaksud peran-peran kemuliaan manusia itu, yakni hanya menjadi wakil-wakilnya Allah, hanya menjadi khalifah-khalifahnya Allah, hanya sebagai makhluk-makhluknya Allah saja. Jangan menjadi ketua. Selama ini kan yang menjadi ketua kan diri kita. Seolah-olah kitalah yang mengetuai seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Seolah-olah kitalah sang kholik itu. Sadarkah kita? Mari kita sadari. Agar kita mencapai maqam husnul khotimah. Husnul khotimah itu baik pungkasannya. Pungkasi hidupmu, akhiri hidupmu dengan la ilaha illallah. Bukan ucapan ini, tapi hati yang mengaplikasikan la ilaha illallah. Bila sudah demikian, mengqala la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka sudah ada di dalam surganya Allah. Ketika masih ada langit dan bumi, ketika masih ada hidup dan badan ini. Jadi Allah itu ya di sini dan di situ. Jadi Allah itu ya di dunia dan di akhirat. Jadi Allah itu di segala apa-apa yang kau sebutkan. Jadi segala apa-apa itulah masjid-masjid yang harus kita makmurkan. Ketika kita berapa-apa saja, ketika kita bersiapa-siapa saja, itulah masjid-masjidnya. Jadi makmurkanlah, maksudnya makmurkanlah itu kembalikan adanya apa yang kita pandang, adanya apa yang kita sebut, itu ada, itu wujud karena bermakmum, karena berkiblat kepada uripe Allah, karena adanya hayatullah. Bila tak ada hidup, maka semuanya tidak ada, tidak wujud. Dengan adanya hidup, dengan wujudnya uripe Allah inilah semua apa-apa dan siapa-siapa semuanya bergelar. Biskupnya main. Jadi bagi manusia yang sudah sadar dirinya bahwa dirinya hanyalah sebagai makhluk, meskipun dihina, meskipun dicaci, meskipun diremehkan orang lain, hatinya sudah selamat dari anar, dari bahaya, dari iblis, setan dan hawa nafsunya. Hatinya tetap mutmainnah karena dirinya sudah mengakui bahwa manusianya hanyalah makhluk.
tidak bisa apa-apa, tidak bisa marah, tidak bisa sabar, tidak bisa apa-apa. Karena makhluk atau manusia itu berawal dari hal yang tak dapat disebut, kecuali disebutkan oleh Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi jelaslah yang dimaksud masjid itu, apa-apa yang kita lihat, segala sesuatu yang kita pandang, dan apapun nama-nama segala sesuatu itu, itulah yang dimaksud masjid-masjid yang harus, yang wajib kita makmurkan. Makmurkan kepada siapa? Makmurkan kepada kiblatnya, yakni uripe Allah, bukan uripe manungso. Selagi uripe manungso yang merasa jadi penguasanya, selagi uripe manungso yang menjadi kholidnya, maka manusia tidak akan bisa kembali kepada kiblat-kiblatnya. Contoh, bagaimana mungkin kita selama ini berpikir seperti yang dipaparkan tadi? Melihat apapun, segala sesuatu, dan mendengar apapun nama sesebutan segala sesuatu itu, ya tetap ada di luar diri kita. Kita takkan bisa mengkiblatkan mereka semua masuk ke dalam diri kita. Tidak akan bisa. Karena hawa nafsu, karena diri kita selama ini ya ada di luar diri. Sama-sama di luar dirinya. Jadi tidak bisa berkiblat alias syirik. Maka benarlah ayat-ayat Allah, bagi manusia yang syirik itu tidak berhak memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Tidak akan bisa sebelum ia bertaubat. Jadi taubatnya pun sesuai kehendak Tuhan pencipta dirinya, karena Allah itu sifatnya ya menunjukkan hambanya, ya menyesatkan hambanya. Jadi dua pagelaran ini bagi hamba yang sudah sampai kepada hakikat diri sejati kemakhlukannya, ya sudah tak berlaku lagi antara taat dan maksiat, antara baik dan buruk, antara benar dan salah, sudah tak berlaku lagi bagi diri manusianya yang hanya makhluk. Berlakunya itu semua kan berlaku bagi Allah. Allah lah yang menghukuminya. Bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan hawa nafsu, semuanya juga berlaku. Karena yang jadi Tuhan ya hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi hakikat hukum-hukum syariat itu apa sih? Hakikat hukum-hukum syariat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan bagi umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia kembali kepada Tuhannya, agar manusia bisa roji'un kepada Tuhannya, agar manusia bisa berislam, bisa berpasrah diri kepada Tuhannya. Ayo coba kita renungkan, ayo kita coba logikakan. Berarti syariat-syariat yang diturunkan kepada manusia selama ini kan bagi orang-orang yang belum bertuhan. Jadi syariat-syariat itu hanyalah untuk manusia yang belum bertuhan. Karena hatinya tidak bisa pulang kepada Allah, karena hatinya tidak bisa pasrah kepada Allah, maka diturunkan belenggu hukum syariat. Coba kita buktikan.
Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di dalam melakukan sholat dan ibadah apapun selalu diwajibkan diawali dengan sebuah niat. Sedangkan di dalam akhir niatan itu pasti semuanya berbunyi lillahi ta'ala. Apapun niatan kita, niat sholat lillahi ta'ala, niat zakat lillahi ta'ala, niat puasa lillahi ta'ala, niat haji lillahi ta'ala, niat sholawatan lillahi ta'ala, niat zikiran lillahi ta'ala, niat istighosaan lillahi ta'ala, niat pergi ke masjid lillahi ta'ala, niat makan lillahi ta'ala, niat minum lillahi ta'ala, niat mandi lillahi ta'ala, niat merokok lillahi ta'ala, niat ngopi lillahi ta'ala. Pasti seluruhnya apapun yang kita kerjakan diutus oleh Allah dan Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Apapun yang kau amalkan sertailah dengan niat agar bisa kembali ke pancarnya, pulang kepada Allah di dalam niatan lillahi ta'ala. Itu maksudnya. Akan tetapi selama ini kan kita tidak bisa pulang ke pancarnya. Akan tetapi kita tersesat membuka pintu yang lain. Apa pintu yang lain selain Allah? Yakni linafsi. Jadi sholatnya linafsi, ini sholatku. Jadi puasanya linafsi, ini puasaku. Jadi hajinya, umrohnya linafsi, ini haji dan umrohku. Jadi rokokannya linafsi, ini aku yang merokok manusia. Minum kopinya ya linafsi, aku yang bisa minum. Jadi mandinya linafsi, aku yang bisa mandi. Jadi pandangannya linafsi, aku yang bisa memandang segala sesuatu. Jadi sebuah pergerakannya adalah linafsi, aku yang bisa bergerak karena manusianya yang selama ini menjadi Allah, tapi tidak terasa karena belum ada hidayah di hatinya, karena belum ada kehendak di hatinya, belum ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Inilah bukti-bukti bahwa syariat-syariat itu adalah hanyalah untuk hamba-hamba yang belum bertuhan di sisi Allah, yang belum berislam di sisi Allah. Karena masih menjadi Tuhan yang banyak. Belum bisa mengesahkan Allah di dalam segala sesuatu. Sesuatu itulah masjid ya Allah. Segala sesuatu itulah Baitullah. Wahai sahabat-sahabatku, apakah bisa dipahami? Semoga Allah memahamkan kita semua. Tinggal kita membuka miftahul jannah. Tinggal kita membuka pintu-pintu kepahaman itu agar bisa diaplikasikan. Agar kita masuk ke dalam agama Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu pasrahnya hati kepada Sang Pencipta, bahwa kita sadar bahwa kita ini hanyalah makhluk, hanyalah wakil-wakil Allah, bukan ketua.
Jadi kita bukan Tuhan, jadi kita bukan Khalik yang selama ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ditanya Allahnya mana, Allah tiada, Allah gaib, Allah tak nyata, yang wujud, yang hidup selama ini di dalam hati kita siapa? Kan hawa nafsunya sendiri. Itulah setan-setan yang nyata, itulah musuh-musuh manusiamu, agar kau tak makan buah khuldi lagi. Ketika kita makan buah khuldi, ya disiksa di dalamnya. Disuruh usaha sendiri, disuruh ikhtiar sendiri, dengan susah payahnya menjadi budak-budaknya apa yang dicintainya selain Allah. Jadi inilah yang dimaksud masjid-masjid Allah. Jadi makmurkanlah masjid-masjid Allah lewat pandangan, lewat pendengaran, lewat perasaan, lewat pikiran. Itu yang harus dipusatkan kepada uripe Allah, kepada hayatullah. Jangan sibukkan dirimu membahas zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Jangan sibuk membahas itu. Itu hanyalah dulur papatnya. Sibukkanlah hatimu memandang pancarnya. Zatullah, sifatu wa asma'u wa af'alullah itu pancarnya hanya kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus-menerus mengurusi, menghidupi apapun yang diciptakannya. Jadi pusatnya, pancarnya adalah hayatullah. Jadi pulanglah kembali nyawa, jiwa, roh, hati, dulur papatnya ini kepada hayatullah. Pulangkan kembali zat, sifat, asma, af'al kembali kepada hayatullah. Karena manusia banyak yang mendebat saya. Hayatullah itu kan nama sifat. Belum mencapai zatnya. Sering saya komentari oleh mereka-mereka yang tidak rela bila hidup ini Allah. Mereka bilang hidup ini hanya sifatnya Allah. Terus saya to the point kan saja mematah-matahkan hujahnya dengan bila tak ada hidup, bila tak ada Allah, apakah Anda bisa membahas, apakah Anda bisa mengatakan, apakah Anda bisa menyebut-nyebut zat, sifat, asma, dan af'al? Maka pulangkan, bungkus kembali, pulangkan kepada hiduplah yang bisa membahas, hiduplah yang bisa menyebut-nyebut nama zat, sifat, asma, af'al. Sudah, itu saja. Jangan dikembang-kembangkan, tambah bingung Anda. Jadi alhamdulillah dengan jawaban yang singkat, padat, ringkas seperti itu, mereka sudah tak mendebat lagi. Dikira tanpa hidup kita bisa tahu apa-apa. Dengan hiduplah Allah mengajarkan allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang tidak diketahuinya.
Maksudnya Adam itu siapa? Adam itu ya dirimu, diri kita. Adam yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa. Adam itu ya makhluk. Jadi yang mengajarkan, yang diajari, semuanya itu pagelarannya Allah. Jika tak ada begitu dan tak ada pagelaran yang bisa menyebut-nyebutkan semua itu, kan ya penciptanya. Biarlah sang pencipta menggelar zatnya sendiri. Kita makhluk diam yang anteng saja. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi, semoga dan kita semua bisa memahami pemaparan yang sudah dipaparkan. Sesungguhnya Abdul Halim hanyalah makhluk yang tidak bisa berapa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa kecuali berapa-apa dan bersiapa-siapa dengan penciptanya. Sama halnya kalian semua, jadilah yang demikian. Pulanglah kepada induknya, pulanglah kepada penguasamu daripada pulang kepada kemakhlukanmu di hatimu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.